Jadi di sini saya akan membahas tentang efisiensi pasar. Pertama yaitu overview. Konsep efisiensi pasar membahas tentang bagaimana pasar merespon informasi yang mempengaruhi pergerakan harga sekuritas menuju ke arah keseimbangan baru. Bab ini memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai konsep-konsep pasar modal yang efisien, bentuk-bentuk pasar efisien, dan implikasi pasar efisien. Pertama yaitu ada konsep pasar model efisien. Dalam konteks keuangan, konsep pasar yang efisien lebih ditekankan pada aspek informasi, yaitu pasar yang efisien adalah pasar di mana harga semua sekuritas yang diperdagangkan telah mencerminkan semua informasi yang tersedia. Yang kedua yaitu konsep pasar model efisien. Informasi yang tersedia bisa meliputi semua informasi yang tersedia, baik informasi di masa lalu, misalkan laba perusahaan tahun lalu, maupun informasi saat ini, misalkan rencana kenaikan dividen tahun ini, serta informasi yang bersifat sebagai pendapat atau opini rasional yang beredar di pasar yang bisa mempengaruhi perubahan harga. Konsep pasar modal efisien. Konsep tersebut menyiratkan adanya suatu proses penyesuaian harga sekuritas menuju harga keseimbangan yang baru, sebagai respon atas informasi yang baru yang masuk ke pasar. Hipotesis pasar efisien. Aspek penting dalam menilai efisiensi pasar adalah seberapa cepat suatu informasi baru diserap oleh pasar yang tercermin dalam penyesuaian menuju harga keseimbangan yang baru. Dalam kenyataannya, sulit sekali ditemui baik itu pasar yang benar-benar efisien ataupun benar-benar tidak efisien. Pada umumnya, pasar akan efisien tetapi pada tingkat tertentu saja. Pada tahun 1991, PAMA mengemukakan penyempurnaan atas klasifikasi efisiensi pasar. Efisiensi bentuk lemah disempurnakan menjadi suatu klasifikasi yang lebih bersifat umum untuk menguji prediktibilitas return. Selanjutnya yaitu memprediksi return dari data return di waktu lalu. 1. Prediksi jangka pendek. Pengujian prediksi jangka pendek biasanya dilakukan untuk mengetahui apakah return pada periode sebelumnya dapat digunakan untuk memprediksi return hari ini. Beberapa cara pengujian yang dapat dilakukan yaitu dengan uji korelasi, return rates, filter test, dan kekuatan relatif sekuritas. 1. Uji korelitas. Uji korelitas adalah pengujian hubungan linear antara return hari ini dengan return di waktu lalu. Semakin tinggi korelasi antara return masa lalu dengan return saat ini, berarti semakin tinggi kemampuan return masa lalu tersebut untuk memprediksi return masa depan. Kedua yaitu return test. Pada analisis return ini, perubahan harga ditandai dengan plus bila terjadi kenaikan dan harga minus bila terjadi penurunan dan 0 bila terjadi perubahan. Ketiga yaitu filter test. Pola return yang lebih kompleks bisa juga menghasilkan return tak normal. Teknis analisis Peter Rule biasanya dilakukan dengan membandingkan return yang didapat jika melakukan strategi perdagangan aktif tertentu dengan return yang didapat jika investor melakukan strategi beli dan simpan. Keempat yaitu relative strength. Salah satu cara yang banyak dikenal untuk mengkombinasikan informasi harga sekuritas di masa lalu untuk memilih saham adalah dengan cara disebut sebagai kekuatan relatif. Selanjutnya yaitu hubungan return dan karakteristik perusahaan. Nilai pasar dibagi dengan nilai buku, market to book. Penelitian menemukan bahwa ada perbedaan return antara saham yang mempunyai market to book value yang tinggi dibanding saham yang mempunyai market to book value. Penelitian yang mengamati dampak dari pengumuman informasi terhadap harga sekuritas sering disebut dengan event studies. Penelitian event studies umumnya berkaitan dengan seberapa cepat suatu informasi yang masuk ke pasar dapat tercermin pada harga saham.
Selanjutnya ada metodologi studi peristiwa. 1. Mengumpulkan sampel. 2. Mengidentifikasi hari pengumuman atau event. Ketiga, menentukan periode analisis. Selanjutnya yaitu pengujian private information. Pengujian private information meliputi pengujian apakah pihak insider, perusahaan, dan kelompok investor tertentu yang dianggap mempunyai akses informasi lebih baik dapat memperoleh return tak normal dibandingkan dengan return pada pasar umumnya. Pengujian private information. Pihak-pihak yang disebut insider adalah direktur, manajer, karyawan, atau pemegang saham yang dianggap bisa mendapatkan informasi yang sesungguhnya. Dan yang terakhir adalah implikasi pasar modal efisien. Belum semua kaum praktisi pasar modal bisa menerima konsep mengenai pasar efisiensi ini. Sekian dan terima kasih.